Ngomong-ngomong, kita sering menggunakan istilah air mani dan sperma. Itu sama? Tidak, air mani yang keluar dari penis selama ejakulasi jauh lebih dari sekedar sperma. Kalau dilihat dari volumenya, sperma sebenarnya hanya menghasilkan sedikit air mani, hanya sekitar 5% saja. Sisanya diproduksi oleh kelenjar aksesori. Kelenjar-kelenjar ini termasuk vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar bulboretral. Secara keseluruhan, kontribusi mereka membentuk 95% air mani lainnya. Air mani sebagian besar berkumpul di prostat, lalu memasuki uretra tepat sebelum ejakulasi. Uretra adalah tabung yang bermula dari kandung kemih hingga ke ujung penis. Ini juga membawa urin keluar dari tubuh. Tentang air mani, wahyu sudah jelaskan. Di antaranya Nabi SAW bersabda ketika ditanya mereka. Nabi pertama terdiam, seolah nggak pernah ditanya. Kemudian turun wahyu dan Nabi menjawab, ma'ur rajuli abyad ghalid. Air mani laki-laki itu kental, pekat, warnanya putih. Ini menunjukkan air mani yang normal dan sehat. Kental, pekat, putih. Di zaman dahulu nggak ada laboratorium seperti zaman sekarang. Sekarang kalau ngambil air mani diperiksa laboratorium, ditemui azosperma, oligosperma, maninya mati 100%, maninya terlalu encer. Kenapa? Ada alat canggih baru ditemui, kurun ke-19. Di masa silam para ulama nggak pakai alat. Dari hadis ini mereka bisa pakai pemeriksaan yang lain dan simple, mudah, murah. Bagaimana cara mereka mengetahui mani sehat nggak sehat? Ambil, katakan seperti mangkok, ambil air mani, ya, kemudian dikeluarin dan diteteskan di air yang ada dalam mangkok. Kalau air mani tadi di atas air, dia langsung nyebar dan dia ngambang, berarti air mani ini kopong, encer, dan spermanya banyak yang nggak sehat. Kalau air mani ditetesin air, dia tenggelam utuh, berarti air mani dia sehat, kental, pekat, dan warnanya putih. Kalau air mani warnanya abu-abu, warnanya merah, kuning banget, berarti keluar dari titik atau ciri mani yang normal. Kemudian Allah sebutkan khuliqa min ma'in dafiq, airnya juga harus memancar. Sebagian air mani laki-laki nggak bisa memancar, berarti nggak sehat. Subhanallah. Dari mani laki-laki ini Nabi sebutkan apa? Minha, dari air mani laki-laki ini akan menjadi apa? Al-idham wal asab, cikal bakal, tulang dan saraf. Kalau untuk memperbanyak sperma, makan apa yang cocok? Royal jelly kalau bisa dapat. Kalau tidak dapat royal jelly, Anda minum akar pohon bakau. Susah. Makanya saya coba sederhanakan yang kira-kira gampang. Termasuk kunyit, habatus soda juga bisa memperbanyak sperma. Habatus soda sama kunyit. Makanya tiap hari diminum ya, habatus soda sama kunyit gitu kan. Makanya kunyit itu termasuk yang salah satu tinggi konsumsinya di mana? Di India. India tuh banyak banget konsumsi, atau mungkin tinggi banget konsumsi kunyitnya di India. Makanya India kan penduduknya banyak, karena orang India itu banyak makan masala. Masala itu bumbu. Cina dan negara-negara yang yang Kaukasian gitu kan, yang kayak Korea, Cina segala macam itu, mereka banyak konsumsi apa? Bawang-bawangan. Dan semua itu memperbanyak sperma. Intinya itu rempah. Semua rempah itu bisa memperbanyak sperma. Opum juga. Pentingnya seorang istri memahami tentang kebutuhan biologi suaminya. Sperma itu panas. Umumnya emosional terjadi dalam rumah tangga justru karena sperma tidak tertumpahkan. Sperma itu kalau tertumpahkan, maka akan sangat meredam emosional dalam rumah tangga. Tapi kebanyakan wanita tidak paham masalah itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perlunya seorang istri memahami masalah itu. Anda perempuan masih bisa bersabar. Kalau laki-laki tidak seperti Anda harus paham masalah itu. Air kencing najis nggak? Air kencing menurut ilmu fikih najis. Air sperma najis nggak? Tidak. Air sperma enggak najis, air kencing najis. Pertanyaannya,
Kenapa setiap keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal sperma enggak najis. Kenapa setiap habis kencing kita enggak diwajibin mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Benar Bu? Tuh, andaikan saja diwajibin mandi hadas besar habis kencing, waduh, sehari semalam kencing 10 kali kencing. Kalau diwajibin mandi hadas besar 10 kali mandi kok. Apalagi musim hujan, biasa lagi. Ayo deh coba. Kira-kira ampek, pilek, meriang apa kagak? Saya pernah share waktu itu ada 2 jenis ramuan atau 1 jenis ramuan yang saya sendiri takjubnya karena memang dahsyat banget kerjanya. Isinya sebenarnya simpel banget. Isinya kunyit, yang kedua serai, yang ketiga ini jeruk nipis. Kelihatan kan ini jeruk? Ya. Jadi kunyitnya kupas, potong-potong kecil, slice tipis gitu, and then dimasukkan ke air panas, kasih serai. Ya, kasih serai, kemudian setelah agak sedikit dingin, dimasukin jeruk nipis. Kasih madu. Banyak yang hamil. Banyak yang hamil gara-gara itu. Terus nanti yang sudah tua gimana, jadi hamil juga? Ya enggak juga lah, udah menopause mau diapain. Ya, karena 3 jenis bahan tadi itu mengandung antioksidan yang luar biasa. Bapak-bapak kalau minum itu coba aja lihat, kemampuan vitalitas Anda akan insya Allah meningkat. Luar biasa. Minum kunyit juga pagi-pagi. Oh iya, kunyit itu obat kuat sebenarnya. Bukan obat kuat. Memang dia buat vitalitas, masya Allah luar biasa kunyit ya. Dan dia buat juga, saya nggak bongkar-bongkar semua, nanti ketahuan, repot. Nanti anda pengen banget jadi minumnya, repot kan? Kasih tahu aja. Salah satu penduduk yang terbanyak di dunia itu adalah India. Apa yang dimakan orang India? Orang India itu makan masalah. Masalah itu bahasa India, setahu saya isinya tuh, kalau mungkin bahasa kita tuh bumbu, salah satunya kunyit. Karena kita untuk menjaga vitalitas. Jadi kalau ekor dari sperma itu terpotong umpamanya. Nah, ini biasanya ini hanya saya cerita ya. Saya nggak tahu Mas Zudi kayak apa. Kalau sperma ini dianalisa di lab itu ekornya terpotong. Biasanya ini yang punya sperma, jadi Mas Zudi atau siapapun, orangnya itu gampang mutung itu gampang ngambek istilahnya. Jadi itu harus diperbaiki. Dan kemudian apalagi morfologinya kurang bagus, maunya benjol-benjol kepala spermanya. Oh, berarti ini beliau itu biasanya sering memberikan nasihat tapi beliau itu tidak melakukan. Itu benar-benar terjadi. Jadi kalau kekentalan itu orangnya terlalu kaku. Jadi orangnya terlalu kaku istilahnya. Jadi untuk melakukan aktivitas itu kaku, punya prinsip itu terlalu kaku. Nah itu kan kekentalan juga nggak bagus, terlalu encer juga nggak bagus. Kalau terlalu encer apa penyebabnya Pak Ustaz? Kalau encer itu biasanya kalau orang itu biasanya perayu ulung gitu. Oh, gitu ya. Jadi orang yang playboy. Iya, biasanya itu begitulah itu encer sekali biasanya. Itu gitu. Satu, atau yang kedua adalah dia terlalu cuek terhadap lingkungan. Jadi kalau udah lingkungan kan nanti sama istri akhirnya cuek. Benar-benar. Itu encer, itu terlalu encer istilahnya. Kurang sosialisasinya itu kurang tanggap istilahnya seperti itu. Jadi kan beda-beda nih. Iya. Nah nanti kalau rahim urusannya mirip sama Mbak Dewi, yang ini bisa dijelaskan. Oh iya, istri saya rahimnya ada kiste. Oh ya paham, berarti kuncinya hampir mirip kayak Mbak Dewi. Ada jengkel nggak sama ayah khususnya? Iya sih, nah, ya sudah itu sudah bisa terurai satu persatu. Terurai satu-satu. Nah kalau ini sudah, semuanya mohon pada Allah Ta'ala mohon ampunan. Mudah-mudahan beberapa bulan Allah mengampuni. Nah kalau sudah beberapa bulan, baru nih tes lagi lab. Nah, tes lagi lab nggak taunya persentase bagus semua nih. Nah itu baru silahkan bikin anak gitu. Nah, ini pokoknya langkah pertama harus ke dokter dulu, mumpung masih hidup ya.